Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Perkenalkan, nama saya Fotianus Gia. Saya adalah guru pendidikan agama Kristen di SMP Swasta Idanoi yang terletak di Kecamatan Gunung Stoli Idanoi, Kota Gunung Stoli, Provinsi Sumatera Utara. Saat ini saya juga sedang menempuh pendidikan profesi guru PPG pada Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Institut Agama Kristen Negeri IAKN Tarutung Batch 3 tahun 2025 dengan nomor peserta 1025806518501 dan nomor induk mahasiswa PPG 2501060456. Pada kesempatan ini saya mengikuti uji kinerja UKIN PPG dalam jabatan. Sebagai seorang guru dan mahasiswa PPG, saya berkomitmen untuk terus mengembangkan diri agar menjadi pendidik yang profesional, berkarakter Kristiani, dan mampu menjadi teladan bagi peserta didik. Saya juga percaya melalui pendidikan Kristen, kita dapat membentuk generasi yang takut akan Tuhan, berkarakter mulia, dan menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan selamat menyaksikan. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, luar biasa. Yes, yes, yes. Baik, puji nama Tuhan. Terima kasih. Dan sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita awali dengan nyanyi dan doa. Untuk itu, Bapak meminta salah satu temanmu untuk memimpin kita di dalam nyanyi dan doa. Siapa yang bisa? Disilakan. Baik teman-teman, sebelum kita berdoa, alangkah lebih baiknya kita menyanyikan satu buah lagu yang berjudul Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. 3, ya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Teman, mari kita bersatu di dalam Bapak, pada kesempatan ini kami kembali mengawal proses belajar mengajar kami bisa kami dari kami mulai mengenai dengan Bapak inilah doa yang kita persilakan kami bersyukur. Amin. Baik, terima kasih. Dan sekarang dengarkan namanya. Lilis Kristiana Dohona, Ada Pak. Christine Hura, Ada Pak. Nicer Gia. Ada Pak. Baik, terima kasih. Baiklah anak-anakku, sekarang setelah kita memuji Tuhan dan berdoa, sekarang kita masuk pada pelajaran kita hari ini di bab 5 dengan judul Yesus Teladanku. Jadi melalui kegiatan pembelajaran ini, peserta didik akan belajar keteladanan hidup dari tokoh gereja dan tokoh masyarakat. Kemudian kita juga masuk dengan tujuan pembelajaran. Yang pertama, mengenal tokoh-tokoh gereja dan masyarakat. Yang kedua, menerapkan sikap hidup orang terima melalui tokoh gereja dan tokoh masyarakat. Dan yang ketiga, meneladani sikap hidup beriman melalui keteladanan tokoh gereja dan masyarakat. Yang kemudian juga capaian pembelajaran. Ya, ada juga 3. Yang pertama, peserta didik memahami arti keteladanan hidup Kristen serta mengenal tokoh gereja dan tokoh masyarakat. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi dan menjelaskan nilai-nilai keteladanan dari para tokoh
serta meneladani tindakan mereka dalam perilaku sehari-hari seperti disiplin, tanggung jawab, kasih, kepedulian sosial, dan kejujuran. Dan yang terakhir, peserta didik menunjukkan sikap hidup yang beriman, berintegritas, peduli dan melayani berdasarkan nilai-nilai Kristiani yang ditentukan Yesus Kristus serta diteladani para tokoh iman dan tokoh masyarakat. Baik, kepada anak-anakku sekalian, sebelum saya lebih dalam menjelaskan, maka ada beberapa pertanyaan untuk anak-anak saya jawab. Nanti siapa yang cepat akan tunjuk tangan di atas dan langsung dijawab. Pertanyaan pertama, mengapa Yesus disebut teladan yang sempurna? Saya Pak. Baik, silakan. Yesus disebut teladan yang sempurna karena dia seluruh hidupnya mencerminkan kasih, ketaatan, dan kesetiaan kepada Allah. Yesus tidak pernah berbuat dosa, tetapi tetap mengasihi semua orang, termasuk yang membenci dia. Dia hidup dengan rendah hati, melayani sesama, dan rela berkorban bagi keselamatan manusia. Ya, jawaban yang bagus. Semua jawaban yang kalian kasih itu jawaban yang pas dan itu jawaban yang tepat. Yesus teladanku artinya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, yaitu suatu yang patut ditiru atau baik untuk dicontoh. Apa itu yang ditiru atau dicontoh? Yaitu tentang perbuatan, kelakuan, sifat, dan sebagainya. Anak-anakku, dalam pelajaran ini kita bisa melihat bagaimana orang-orang yang meneladani Yesus. Dalam Alkitab beberapa tokoh gereja dan tokoh masyarakat, bagaimana hidup mereka ketika mereka meneladani Yesus. Nah, di sini kita belajar mengenal tokoh-tokoh gereja. Yang pertama yaitu Martin Luther. Nanti anak-anakku bisa baca di atas bagaimana kehidupan Martin Luther baik dari lahir dan sampai besar. Maka kesimpulan yang kita bisa ambil dari Martin Luther yaitu dia seorang pembaharu gereja yang berani dan memperjuangkan kebenaran Injil meskipun menghadapi ancaman. Dia seorang pemberani. Dia seorang bapak pembaharu, bapak reformasi, ya, tidak takut. Itu tentang Martin Luther. Yang kedua adalah Bapak Hudson Taylor. Juga kalau Anda membaca nanti, ya, Hudson Taylor, bagaimana dia mulai dari lahir dan selanjutnya sampai besar, maka kita bisa menarik kesimpulan bahwa dia adalah seorang misionaris dari Inggris yang melayani di Tiongkok. Nah, yang kita harus bisa teladani dari dia, hidupnya sangat sederhana, menyesuaikan diri dengan masyarakat Tiongkok agar mereka bisa menerima Injil dengan hati terbuka. Ini Bapak Hudson Taylor ini, dia bisa menyesuaikan diri dimanapun dia ada, ya. Walaupun orang-orang di situ, ya, orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus, tetapi dengan dia mampu menyesuaikan diri, maka di situ di Tiongkok Injil itu bisa tersampaikan. Nah, sekarang demikian penjelasan Bapak tentang topik kita, yaitu tentang Yesus adalah teladanku. Sekarang mari kita ulang kembali nama-nama tokoh gereja yang sudah Bapak sebutkan tadi. Tidak lupa tadi? Tidak. Coba kita sebutkan. Yang pertama tadi yang Bapak sudah sampaikan yaitu Martin Luther.
dengan bermain puzzle. Jadi Bapak di sini sudah menyediakan puzzle buat anak-anakku, dan silakan nanti disusun dengan rapi, dan setelah nanti kamu sudah menyusun, maka kamu bisa menyampaikan siapa namanya, siapa orangnya, dan apa saja yang kita bisa teladani dari orang. Bisa dimengerti? Bisa, Nah, sekarang Bapak bagikan. Baik, dikerjakan dengan cepat karena waktu tidak lama. Baik, kalau sudah selesai disusun, dan sekarang kita presentasikan. Siapa yang bisa? Dari kelompok mana? Silakan. Ya, silakan. Hanson Taylor, misionaris ke Tiongkok, memiliki nilai-nilai hidup yang dapat diteladani, yaitu terdiri dari 4, yaitu 1. Ketaatan pada panggilan Tuhan dan semangat pelayanan tanpa pamrih. 2. Ketekunan dan kesabaran dalam menghadapi kesulitan di ladang misi. 3. Kerendahan hati dan pengorbanan untuk menyesuaikan diri dengan budaya orang lain demi memberitahukan Injil. 4. Iman dan kepercayaan penuh kepada Tuhan dalam segala keadaan. Ya, bagus sekali. Mari kita tepuk tangan. Kelompok yang lain. Oke, silakan. Sikap utama Martin Luther yang dapat dicontoh meliputi keteguhan iman, keberanian melawan otoritas yang tidak sejalan dengan Alkitab, kesetiaan pada kebenaran Alkitab, dan semangat untuk membuat firman Tuhan dapat diakses oleh semua orang melalui terjemahan Alkitab ke bahasa sehari-hari. Ya, bagus sekali. Sekarang kita lanjutkan dengan pertanyaan, dan Anda harus beberapa pertanyaan yang saya berikan kepada anak-anak, dan kalian harus menjawab. Dari kelima tokoh di atas yang sudah Bapak sampaikan tadi, tokoh mana yang paling menginspirasimu saat ini? Siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan Jason. Jawaban yaitu tokoh Mother Teresa, karena beliau berinspirasi dan mau melayani orang miskin tanpa pamrih. Ya, bagus. Selanjutnya, nilai hidup apa yang dapat kamu teladani dari tokoh tersebut? Oke. Nilai yang bisa saya teladani dari tokoh tersebut adalah kasih dan kepedulian terhadap sesama. Saya minta kepada anak-anakku, mari kita buka Alkitab kita dari 1 Korintus pasal 11 ayat ke-1. Sudah ketemu? Ya, mari kita baca sama-sama. 3, ya. Jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Selanjutnya kita buka Yohanes 13. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3, ya. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Demikian pembacaan kita, dan sekarang mari kita buat komitmen bersama. Ya, dengan kita belajar Yesus teladanku, maka kita buat komitmen bersama dengan menjawab beberapa soal yang Bapak sudah
Bapak akan sediakan, dan anak-anakku nanti bisa menjawabnya di lembaran yang sudah Bapak sediakan. Ya, silakan dijawab, ditulis di lembaran yang Bapak sudah Bapak bagikan ke kamu, dan tulis dengan bagus, jawab dengan bagus. Waktu tidak lama, selesai nanti sudah dijawab, sudah diselesaikan, maka silakan diserahkan di depan ini. Baik, kalau sudah selesai ditulis, jawab, Bapak persilakan untuk menyerahkan di meja Bapak. Silakan. Ya. Terus. Ya. Ya, silakan. Kalau sudah selesai, dibuka, bawa di depan, ini meja Bapak. Masih ada lagi? Sudah semua? Tidak ada lagi? Baik. Baiklah anak-anak, karena kita sudah selesai untuk menjawab komitmen bersama, dan sekarang kita masuk pada kesimpulan. Tentu ketika sudah kita pelajari topik Yesus teladanku, maka kita bisa tarik kesimpulan. Anak-anak bisa melihat di atas, yaitu Yesus adalah teladan yang sempurna bagi setiap orang percaya. Melalui hidupnya, Yesus mengajarkan kasih, pengampunan, kerendahan hati, dan ketaatan kepada Allah. Ia tidak hanya mengajarkan dengan kata-kata, tetapi juga melalui tindakan nyata, menolong, mengampuni, dan rela berkorban bagi keselamatan manusia. Selanjutnya, kita juga belajar dari tokoh-tokoh gereja dan masyarakat
Tadi sudah Bapak sebutkan satu persatu, yaitu Bapak Martin Luther, ada juga Bapak Hudson Taylor, ada Mother Teresa, dan juga dari tokoh-tokoh masyarakat seperti Y.B. Mangunwijaya dan Johannes Rimena. Mereka menunjukkan bahwa iman kepada Tuhan harus diwujudkan dalam tindakan kasih, pelayanan, tanggung jawab, dan kejujuran di tengah kehidupan nyata. Yang menjadi PR atau pekerjaan rumah atau tugas di rumah, nanti kamu bisa ceritakan di dalam selembar kertas, yaitu pengalaman kamu ketika mencoba meneladani Yesus dalam kehidupan atau di dalam perjalanan setiap hari. Sekali lagi, coba ceritakan di dalam selembar kertas pengalamanmu ketika kamu mencoba meneladani Yesus dalam perjalananmu setiap hari. Itu nanti PR atau tugas kamu di rumah. Bisa dipahami? Bisa Pak. Nah, anak-anakku, demikianlah pelajaran kita untuk hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita kembali mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan pujian dan doa. Dan oleh karena itu, kembali Bapak minta tolong kepada salah satu anak-anakku yang bisa memimpin kita dalam pujian dan doa. Siapa yang bisa? Ya, disilakan. Baik teman-teman, sudah mulai akhir pembelajaran kita. Alangkah lebih baiknya kita menyanyikan kembali kepada kesudahan. Tiada daya. Baik, terima kasih. Dan baik, anak-anakku semua, pelajaran kita hari ini sudah selesai. Terima kasih atas perhatian dan semangat kalian semua. Dan sekarang mari kita pulang dengan sukacita dan sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom.